Kita bertemu kembali di channel Kotia News. Kita hari ini membicarakan tentang problem konflik Timur Tengah yang belum juga kunjung selesai. Baru-baru ini kita menyaksikan semua bahwa di samping Ania yang dibunuh oleh Israel, juga baru-baru ini Lebanon dibombardir habis dan kemudian menghasilkan terbunuhnya Nasrullah, pemimpin Hizbullah. Nah, ini kan apakah akan terjadi eskalasi yang tinggi yang mengancam keamanan dunia atau apa? Sementara yang kedua, ini Rusia dan Ukraina juga belum lagi selesai. Kemudian ada isu lagi bahwa apabila ini tidak selesai, apabila semua saling ngotot, Iran menyerang Israel, kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga. Apakah itu akan terjadi? Nah, ini satu pertanyaan besar bagi kita, sehingga kita semua bisa mengantisipasinya. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bang Tigor ini? Ya, Bang Komar. Jadi situasi global yang sekarang terutama Israel yang sangat agresif melakukan tindakan-tindakan militer, ini kan orang menduga akan bisa terjadi ke perang dunia ketiga atau paling tidak adanya eskalasi yang sangat besar. Nah, kalau kita amati sebetulnya kan ini ada 3 komponen yang sangat berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah pertanyaannya adalah apakah Iran akan terjun ke gelanggang untuk melakukan penyerangan ke Israel. Itu satu pertanyaan besar. Nah, kalau saya lihat Iran ini sekarang dalam posisi menunggu karena apa? Kalau dia serang Israel sekarang, maka yang terjadi itu ada kaitannya dengan pemilu di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat ini antara calon Republik dan calon dari Demokrat Kamala Harris dan Trump itu hanya Demokrat yang punya agenda two state solution. Jadi sebetulnya dalam pikiran Iran itu Kamala kalau bisa harus menang karena itu nanti ada kemungkinan Palestina merdeka. Jadi dia sedang berhitung sekarang ini apakah dia masuk ke gelanggang. Kalau menurut perspektif saya tidak akan dia. Pertama itu akan membuat si Trump akan menjadi terpilih di Amerika Serikat dan itu tidak dikehendaki oleh Iran. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa strategi Israel yang sangat kelihatan sangat superpower di militer sebetulnya itu tidak didukung oleh kondisi ekonomi Israel karena ekonomi Israel sekarang ini sudah 2 kali dia diturunkan peringkatnya oleh Moody's dari A+2 sekarang tinggal BA-. Kalau sekali lagi dia diturunkan peringkatnya, maka dia menjadi negara yang non-investment. Jadi nggak tertarik orang melakukan investment di situ. Itu juga sangat penting. Jadi malah saya berpikiran, ini sebetulnya nanti Israel ini bisa kalah perang, bukan karena dia kalah dari militer, tapi dia kalah karena kondisi ekonominya sudah mulai morat-marit. Indikasinya adalah sebelum perang, sebelum dia berperang dengan Hamas, itu ada 250 maskapai yang lakukan penerbangan ke Israel. Hari ini per hari ini tinggal 45 maskapai. Itu indikator menunjukkan bahwa aktivitas dari perekonomian Israel itu sangat jelek. Belum lagi serangan-serangan Houthi yang di Laut Merah itu kan membuat semua negara sekarang dalam posisi yang nggak bagus karena ongkos-ongkos barang sekarang jadi naik. Jadi sebetulnya ini juga akan bisa terjadi krisis global ekonomi dan kemungkinan perang menurut saya juga kecil karena sampai sekarang indikasinya sebetulnya perang itu bisa dilihat indikasinya, lihat harga minyak. Harga minyak sekarang masih adem-adem aja malah cenderung turun. Begitu Bang Komar. Ya, jadi begitu terjawab ya mengapa Iran tidak juga kunjung menyerang Israel. Karena pertimbangan tadi ya, pertimbangan kalau dia menyerang maka Trump akan menang. Sementara Trump itu pendukung Israel. Seperti itu Bang ya? Ya. Bagaimana menurut sudut pandang Bang Yasin, Bang? Ya, jadi
eh, Israel ini bangsa dari turunan Yakub ya, dari Lawi, dari dari Lewi. moyangnya itu Lewi ya, Lewi. Lalu kemudian terpencar kemana-mana, dan kemudian di zaman Firaun itu menjadi budak. Jadi sebenarnya Israel ini suku bangsa yang di dalam Al-Quran disebut sebagai orang pandai, tetapi memiliki mentalitas yang selalu disangsikan, selalu tidak patuh terhadap peraturan permainan yang disepakati, dan itu juga yang terjadi sekarang ini dalam peraturan internasional. Misalnya Israel tidak pernah tunduk misalnya dengan keputusan PBB, dan selalu ada Amerika di belakang untuk memberi pembelaan. Ini yang terjadi. Itu juga yang terjadi di zaman Rasulullah tahun 622 Masehi itu, perjanjian Piagam Madinah itu, yang kemudian 3 dari suku situ ada Painuga, ada Nadir, dan suku Koreda ya. Tiga suku yang ada di situ itu semuanya ingkar terhadap perjanjian-perjanjian yang dilakukan. Jadi, dan apa sebenarnya yang dilihat oleh Israel, bahwa mereka sangat materialistik. Itu sebabnya begitu kita ada contoh yang ditunjukkan dari Al-Quran itu, bahwa begitu Musa meninggalkan sebentar saja ke Gunung Sinai, lalu kemudian di belakang dia buat patung Samira itu, Samiri, yang lalu patung Samiri, sapi. ya, patung sapi. Lalu membuat, dan begitulah watak orang-orang Israel ini yang diselamatkan. Sudah diselamatkan oleh Nabi Musa menyeberang, lalu kemudian menyeberang laut, lalu kemudian hanya ditinggalkan sebentar, lalu terus ingkar. Nah, ini juga yang kemudian sedang dia lakukan terhadap sebenarnya suatu ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh dia untuk segera masuk ke Palestina, di negara yang ditempati sekarang ini. Tapi dia menolak. Pada saat itu dia katakan terlampau kuat orang yang di dalamnya sehingga saya tidak bisa masuk dalam itu. Lalu kemudian terjadilah pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, mereka dipanggil masuk dari berbagai tempat untuk kembali masuk menempati itu sebagai bagian dari warga negara yang memiliki kesetaraan, karena Islam selalu menganjurkan kesetaraan. Di zaman-zaman kejayaan pemerintahan Islam, mulai dari sejak Umar bin Khattab menginjak Palestina pada saat itu sampai dengan terakhir kerajaan di Turki, kerajaan apa lagi namanya? Itu Ottoman. Israel itu tidak memiliki apa-apa, kemampuan apa-apa. Yang mereka bangun adalah mempersiapkan sistem untuk menguasai dunia. Sistem untuk menguasai dunia ini lalu kemudian ditunjukkan dengan membelah dunia dengan dua ideologi, kapitalis dan Marxisme. Dua-duanya Yahudi. Tujuannya adalah untuk membangun perang terus-menerus. Dan terakhir dia menjadi pelaku perang sendiri. Mungkin karena sudah bangsa-bangsa tidak ada lagi yang ingin berperang, lalu kemudian apa boleh buat, yang dilakukan oleh orang Yahudi itu adalah melalui Israel menyerang terus-menerus Palestina, tidak menerima Palestina, lalu kemudian menciptakan lawan karena Iran tampil sebagai pembela, lalu kemudian menciptakan itu. Dan disinilah menurut saya relevansi apa yang dikatakan Bang Tigor, bahwa pada saatnya ketika Israel tampil sebagai pelaku sendiri dari perang itu,
yang tadinya yang dia suruh adalah kekuatan Uni Soviet dan Amerika dalam perang dingin, kapitalisme dengan dengan komunisme diperhadapkan satu terhadap lainnya, lalu dia kemudian di tengah menjadi pengatur sistem keuangan dan persenjataannya. Sekarang dengan sendirinya dia bahkan menjadi konsumen senjata-senjata itu, sehingga senjata yang mereka produksi, mereka di negara-negara lain tentunya dengan kapital yang mereka miliki, itu digunakan sendiri di negara Israel untuk menyerang Palestina dan Lebanon sekarang ini dengan adanya Hezbollah. Dan saya kira ada sesuatu yang cukup menarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Tigor, bahwa Iran sebenarnya tidak begitu antusias untuk melakukan serangan, mengingat perimbangan kekuatan yang diharapkan oleh Iran di kemudian hari. Terbukti dengan kekuatan Hizbullah yang tidak begitu fit, yang memungkinkan 2 orang korban di tangan Iran. Yang satu pimpinan Palestina itu meninggal di Iran, yang satu lagi pimpinan Hizbullah meninggal di Lebanon. Jadi Bang Dan- Yasin, tesis Bang Yasin itu bahwa Yahudi ingin menguasai dunia. Kemudian mereka membuat sebuah gagasan tentang konflik kapitalis dan sosialis, ya, komunis, ya. Dan itu diterjemahkan oleh Karl Marx, ya. Karl Marx orang Yahudi, ya. Karl Marx ini ada 2 orang yang diminta menulis, salah satunya Karl Marx, yang kemudian menampilkan Merumuskan, ya. sebuah konsep, sebuah konsep yang membuat orang sangat tertarik, sebab memang buku dari Karl Marx itu, Das Kapital, itu sebuah buku yang memenuhi sebagian hasrat manusia, gitu, bahwa sosialisme itu sangat penting, bahwa redistribusi itu sangat penting, bahwa orang itu harus dihargai, bahwa masyarakat tidak boleh terpinggirkan, macam-macam keberpihakan kepada ini. Masyarakat itu yang kemudian menjadi daya tarik yang luar biasa. Jadi, Namun ingin sampaikan adalah bahwa Karl Marx itu membawa misi Yahudi. dua-duanya membawa misi Yahudi, baik kapitalisme maupun Karl Marx, Ya. dia misi Yahudi. Berarti sumber persoalan dunia, benar dong kalau gitu. Persoalan dunia ini sumbernya Yahudi. Sumber problemnya. Dan betul. Dan kalau kita perhatikan Al-Quran itu luar biasa, berkali-kali. Luar biasa banyaknya disebutkan Bani Israel itu. Yang kemudian quote and quote sekarang beragama satu, yaitu Yahudi. Mereka tidak tinggal. Sekarang kita kembali ke tema. Apakah ini akan terjadi perang dunia ketiga akibat aksi dari Israel ini, serang sana serang sini, atau tidak? Atau kalau tidak, apa yang kemungkinan akan terjadi? Mungkin Bang Tigor bisa menjelaskan. Ya, kalau saya sih lihatnya kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga itu kelihatannya lebih kecil dari 50%. Artinya bahwa kejadian itu lebih kecil kemungkinannya terjadi. Kalau soal kemungkinan kan akan ada, ya, tapi kemungkinannya lebih kecil daripada tidak terjadi. Nah, ini bisa kita lihat karena tidak ada yang menyukai perang itu, ya. Kita lihat misalnya di Ukraina itu kan minta izin ke Eropa sama Amerika Serikat supaya dia bisa menggunakan rudal jarak jauh. Nah, ini sebetulnya trigger juga nih, kalau itu diperbolehkan, Ukraina melakukan rudal jarak jauh, itu trigger perang dunia ketiga, karena artinya NATO akan berperang dengan Rusia, itu triggernya. Terus yang kedua, kemungkinan terjadinya kalau misalnya Iran masuk gelanggang untuk menyerang Israel, itu juga trigger. Nah, dari 2 kemungkinan, dari 2 indikasi ini kita melihat bahwa Iran sampai sekarang ini tidak
tidak ada tanda-tanda akan menyerang, itu indikasinya kelihatan dari harga minyak yang tidak ada gejolak. Jadi kalau saya melihatnya adalah itu kemungkinannya adalah kemungkinan yang paling besar akan terjadi ini Kamala Harris kepilih jadi jadi presiden Amerika, dan dia dengan kekuatan Kongresnya akan melakukan tindakan yang bisa menghentikan Israel itu hanya Amerika dalam bentuk melakukan tidak mensuplai senjata, itu satu. Terus yang kedua, ini juga akan otomatis akan berhenti, akan ada ceasefire karena masalah ekonomi yang sedang dialami Israel. Karena sekarang itu mereka, tadi saya bilang, pertumbuhan ekonominya udah hampir kontraksi. Jadi ini akan menimbulkan keparahan, karena kalau dia minta bantuan senjata itu orang bisa ngasih, tapi kalau bantuan ekonomi itu semua negara sekarang dalam posisi yang tidak siap untuk membantu. Demikian Bang Komar. Oke, Ya, kalau gitu ya. itu terkonfirmasi dengan kondisi ekonomi Amerika hari ini. Begitu The Fed itu menurunkan 50 basis point, itu semuanya rontok. Saham rontok, kekuatan ekonomi Amerika sangat melemah, lalu kemudian makin banyak orang yang tidak antusias terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberi dukungan terhadap Israel di dalam perang di Timur Tengah itu. Akibatnya pelemahan ini melemahkan sekaligus antusiasme ekonomi dalam negeri Amerika. Sehingga kalau ini berlanjut, Amerika yang diandalkan oleh Israel pun tidak akan mampu memberikan terus-menerus tunjangan, bantuan. Dan saya kira ini akan menjadi semakin... Nah, saya kira sikap Iran itu tepat, apa yang disampaikan Bang Tigor, karena kenapa? Seharusnya Hizbullah itu sangat siap di dalam pertempuran. Saya pernah melihat semacam museum pertempuran dia dengan Israel, itu hancur betul Israel itu dihadapi sama setingkat Hizbullah saja. Apalagi kalau itu dihadapi secara bersamaan oleh Palestina, Iran, dan secara bersama. Saya kira cepat sekali Israel itu tumbang. Jadi ini lalu kemudian menjadi permainan tarik ulur terhadap ambisi Israel yang luar biasa. Saya kira itu keadaan yang dihadapi ya. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap keadaan seperti ini, saya kira ini perlu pelajaran betul-betul. Ya, tapi kan ini persoalan kan, kalau dia berlarut, itu kan ekonomi Israel akan runtuh juga dong, ya kan? Dia membiayai persenjataan, kemudian dia juga menerima serangan yang berupa serangan-serangan sporadis seperti itu kan mengganggu ekonomi dia kan. Sementara ekonomi Amerika, seperti Bang Yasin katakan tadi, bermasalah juga. Perang Rusia dan Ukraina. Dan nampaknya Perang Dunia Ketiga juga itu kecil kemungkinan ya. Karena semua sama-sama menjaga diri. Ya, kalau tidak ingin hancur semua. Nah, kemungkinan akan terjadi apa nih kira-kira? Ini berlarut. Mungkin krisis ekonomi ya. Krisis ekonomi global. Yang pasti bahwa Amerika sudah diambang resesi hari ini. Nah, dan itu berarti bahwa andalan Israel untuk memperoleh bantuan semakin sedikit. Kalau Amerika menghadapi resesi, maka itu otomatis Eropa akan mengalami problem serupa, sehingga orang kan lebih kembali kepada negaranya masing-masing untuk lakukan pembenahan daripada mengurusin Israel. Ya, artinya kalau Israel problem dengan ekonominya, berarti dia lemah dong. Berarti genggaman dia ke Palestina makin melemah. Itu maksud saya. Jadi menurut saya Bang Komar, jadi nanti skenario kemungkinannya akan terjadi itu adalah Kamala Harris kepilih jadi presiden, dan dia akan mendiktekan ceasefire ke Israel, karena masyarakat Israel itu juga pernah ngomong, udah Amerika ambil ini aja, nggak usah dengerin pemerintah Israel, rakyat Israel maunya sandarannya dibalikin gitu kan. Nah sekarang itu belum bisa dilakukan Biden karena dia kan masa jabatannya tinggal November, bentar lagi kan 1 bulan lagi. Jadi kalau menurut saya nanti itu akan
kemungkinan besar akan terjadi. Amerika Serikat akan memaksa Israel dengan power yang dia punya supaya Israel segera melakukan ceasefire, gitu menurut saya. Oke, saya kira itu rasional Bang Tigor, bisa dimengerti dan realistis. Kita tunggu saja bulan November ya, apa yang akan terjadi. Oke, Oke, Bang Tuan. saya kira kita cukup ya, Bang Ya, Tigor, Bang Yasin, obrolan kita kali ini.